Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baistok yang saya hormati, selamat datang kembali di The Baistok Show, majelis ngopi, tempat kita ngopi sambil berpikir. Santai suasananya tetapi serius pembahasannya. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan. 81 tahun yang lalu para pendiri bangsa ini memperjuangkan satu kata yang sangat mahal, yaitu merdeka. Tetapi sore ini saya ingin mengajak kita bertanya, apakah merdeka itu cukup hanya berarti tidak lagi dijajah bangsa lain? Karena sebuah negara boleh saja merdeka secara konstitusional, benderanya berkibar, presidennya dipilih sendiri, parlemennya juga berdiri, pemerintahnya berjalan. Tetapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah orang-orang yang memimpin negara ini juga benar-benar merdeka dalam mengambil keputusan? Atau jangan-jangan jalan menuju kekuasaan kita telah menjadi begitu mahal, begitu kompleks, membutuhkan begitu banyak dukungan, ya, begitu banyak koalisi, begitu banyak kompromi, sehingga ketika seorang akhirnya duduk di kursi kekuasaan, ia membawa terlalu banyak utang politik. Nah, kalau itu terjadi, pertanyaannya menjadi serius. Siapa sebenarnya yang sedang ia layani? Rakyat, konstitusi, partai, donatur, koalisi, atau kelompok kepentingan? Atau semua harus dilayani sekaligus? Nah, sore ini kita tidak ingin menyalahkan satu presiden, kita juga tidak sedang menghakimi satu partai. Karena persoalannya mungkin jauh lebih besar. Jangan-jangan yang perlu kita perbaiki bukan hanya pemimpinnya, tetapi sistem yang melahirkan pemimpin. Untuk itu, untuk membicarakan persoalan yang sangat mendasar ini, sudah bersama kita seorang tokoh yang luar biasa kalau di Jawa Timur, di Surabaya khususnya, Ustadz Insinyur Misbahul Huda MPA. Ya, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum kita diskusi tentang restorasi kepemimpinan, saya minta Ustadz untuk sedikit memperkenalkan diri. Siapa Ustadz, dari mana, pendidikannya bagaimana dan lain sebagainya. Ya, makasih Pak Mangesti. Saya Misbahul Huda, dipanggil Ustadz sebetulnya bukan lulusan pesantren atau IAIN. Saya alumni Teknik Elektro Gajah Mada, tapi ijazahnya asri. Oh iya. Itu perlu pendekatan. Dicatat ya. Perlu dicatat. Karir saya lama di eksekutif Jawa Pos, tetapi di lini industri, di rut percetakan, power plant, kemudian industri buku dan sebagainya. Kemudian di dunia pendidikan saya pernah jadi rektor Universitas Al-Falah Surabaya. Sekarang memimpin 3 yayasan pendidikan, 2 pondok tahfidz Al-Quran, dan kemudian aktif di beberapa asosiasi. Yang industri itu Chairman Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia. Pernah bersama Pak Mangesti di Kadin Jawa Timur juga. Ya. Kemudian kalau di yang lain di ISMI Jawa Timur, IJMI Jawa Timur, ya begitulah, IJMI Jawa Timur, ya begitulah kegiatan kami sekarang ini, menulis beberapa buku, semuanya tentang spiritualitas, termasuk spiritual leadership. Dan motivasi banyak itu. Iya, betul, mengisi motivasi di berbagai BUMN, perusahaan-perusahaan, dan juga masjid, dan juga anak-anak. Ustadz juga kalau nggak salah pernah jadi direktur etanol atau apa? Ya betul, di bioetanol hampir 2 tahun. Energi alternatif dari bahan baku tetes tebu. Itu energi terbarukan itu sebetulnya, tetapi kembali karena ini salah satu urban demokrasi, tidak ada continuity program. Zaman Pak SBY sudah teriak mari tanam pohon jarak untuk energi alternatif. 10 tahun berikutnya nggak pernah disinggung isu itu, bahkan tidak ada pemihaan, nggak ada subsidi. Akhirnya
3 pabrik di Lampung tutup, padahal investasinya triliun itu. Wih, Pabrik kami juga kesulitan, sekarang tutup semua setelah 10 tahun, baru Pak Prabowo bicara lagi industri alternatif. Mulai nol lagi. Sementara Saudi saja sudah etanol itu sudah 20%, Vietnam, Thailand sudah 10%, ya, artinya sudah campurannya itu sudah 10%. Tetapi karena discontinuity program, ya, Indonesia masih gitu. oh, tapi yang penting sama E-nya berarti ya. Sama Masalah. So, Oke, gitu. Oke. ini dari pembicaraan saya mulai dari pertanyaan yang paling sederhana. Iya. Ya. Indonesia ini kan sudah 81 tahun merdeka. Betul. Nah, tetapi apakah kepemimpinan Indonesia juga sudah benar-benar merdeka? Nah ini pertanyaannya, apa itu pemimpin merdeka, Tat? Iya. Kemerdekaan ini sudah 81 tahun. Yes. Akan bermakna dan berdampak menjadi Indonesia maju dan sejahtera kalau manajemen negara ini dilanjutkan oleh pemimpin merdeka. Kira-kira gitu. Ya. 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 Pertama, mengapa pemimpin dulu? Karena nasib sebuah bangsa 80% ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Yes. Pak Presiden pun pernah berkata bahwa ikan membusuk dimulai dari kepalanya. Negara terpuruk dimulai dari para pemimpinnya. Kauses dan Posner juga meneliti, Pak pemirsa, bahwa ada 10 negara maju. Mengapa mereka bisa maju? Dikaitkan dengan pemimpin pilihannya. Ternyata rakyatnya cerdas, memilih pemimpin yang berintegritas. Apa itu berkualitas? Integritasnya tertinggi 98% itu karena honesty, yang bahasa Arabnya sidik. Yang kedua visioner, bahasa Arabnya itu adalah amanah. Nomor 3 kompeten, bahasa Arabnya fatonah. Keempat inspiring, bahasa Arabnya adalah tablek. Diksi boleh berbeda, substansinya sama. Pemimpin itu sejak zaman Nabi sampai zaman kini, negara manapun, dimanapun, selagi pemimpinnya sidik, amanah, tablek, fatonah, bahasa sekarang honesty, visioner, kompeten, inspiring, negara itu akan maju dan sejahtera. Nah, kemana tadi kenapa harus ya merdeka? Karena zaman perjuangan, Pak Yati, mereka para pendiri itu mengorbankan kehidupannya untuk kemerdekaannya. Yes. Disebut pahlawan. Ada bahkan mengorbankan kemerdekaan dan hidupannya untuk iman. Disebut sebagai mati syahid. Masih ingat buku kuliah Tauhid? Yeah. Bang Imad? Yeah. Ada nikmat kemerdekaan, tertinggi nikmat iman, terbawah nikmat kehidupan. Disebut pemimpin merdeka kalau dia mengorbankan kehidupannya untuk kemerdekaannya. Disebut pahlawan. Atau bahkan mati syahid kalau dia mengorbankan keduanya untuk imannya. Disebut mengkhianat, bukan hanya zaman 45 dia pro menjadi pengkhianat pro Belanda. Sekarang juga ada pengkhianat kalau mengisi kemerdekaan, ya, memimpin kemerdekaan justru untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, keluarganya, ekonominya, koalisinya, kira-kira begitu. Yeah. Itu disebut pengkhianat zaman sekarang, Yes. bukan pengkhianat zaman Dulu. kira-kira. Oke, saya ingin berhenti sebentar di kata merdeka, ya. Baik. Karena ini bisa disalahpahami, Tat. Ya. Apakah pemimpin merdeka itu berarti pemimpin yang boleh melakukan apa saja? Nah, ini perlu Ustaz jelaskan juga. Karena ini presiden itu tetap harus terikat dengan konstitusi, hukum, DPR, mekanisme check and balance, bahkan janji politiknya sendiri. Jadi sebenarnya merdeka dari apa dan harus terikat kepada siapa? Iya, yang disebut merdeka tadi bahwa dia mengisi, ya, dalam orientasi kepemimpinannya itu tidak tersandera, ya, bukan berarti bebas segala-galanya.
ada aturan-aturan yang mengikat dia, mulai dari Undang-Undang Dasar, Pancasila, sampai Undang-Undang dan seterusnya. Ya, Tentu betul. terikat. Nah, yang disebut merdeka, lawan dari tersandera. Artinya kepemimpinan itu karena amanah dari rakyat, maka untuk rakyat. Karena itu menjalankan undang-undang sebagaimana sumpahnya, maka kemudian dia leluasa melaksanakan, menerjemahkan undang-undang Ya. untuk kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang sering secara normatif kita dengar selama ini. Ya. Bukan sebaliknya, ya, pemimpin yang tersandera oleh mereka-mereka yang menjadikan dia pemimpin. Oke, sekarang kita Ya. masuk ke jantung persoalannya. Dalam konstitusi kita, kan presiden dan wakil presiden itu memang dipilih langsung oleh rakyat. Betul. Tetapi calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi rakyat memilih. Iya. Ya. Tetapi pintu masuk pencalonannya tetap melalui partai. Nah, apakah di sini potensi penyanderaan mulai muncul? Ya, ingin saya perluas, Pak Esti, ya, makna pemimpin yang saya maksudkan bukan hanya presiden dan wakil presiden, tetapi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten juga substansinya kan sama tadi, betul. Nah, betul, kalimatnya adalah pemimpin dipilih oleh rakyat, betul. Yes. Prakteknya harus melewati screening lewat pintu partai politik, itu pun tidak sebarang partai, harus melewati sekian persen. Ya. Itu pun kalau nggak cukup harus koalisi, dan Yes. koalisi itu artinya cenderung seperti kritik disampaikan oleh banyak ahli adalah yang berkuasa sebetulnya bukan rakyat tetapi partai, bahkan ketua partai. Nah, Yes. kalau kemudian ini dipertahankan, maka produk pemimpin ini ya adalah produk yang jadi pemimpin karena elektabilitas, yang hulunya adalah popularitas dan isinitas. Di sini terus ya. Betul. Ya. Isinitas itu adalah tadi Ya. pengusaha-pengusaha atau broker-broker yang membiayai, karena nggak ada yang murah. Kenal Gus Amin Magetan, teman saya almarhum, itu harus 20 miliar untuk menyangoni partai saja nggak jadi. Pada di daerah Magetan. Nah, yang kedua karena popularitas, ya tersandera, ya tergadai oleh partai-partai yang mengusung dia untuk bisa menjadi pemimpin. Yang saya khawatirkan pada konteks ini, maka sulit untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang berkualitas, bahasa kita pemimpin yang bertakwa. Di kelompok ini kita gak jadi kita nggak kekurangan orang baik, nggak ya, tidak kekurangan mekanisme yang tidak mampu mengantarkan orang-orang ini. Oke. Ustaz, kita ini juga harus adil. Demokrasi ini memang membutuhkan partai, ya. Partai melakukan kaderisasi, ya, agregasi kepentingan, pendidikan politik dan rekrutmen pemimpin. Jadi partai itu bukan musuh demokrasi, ya. Pertanyaannya, kapan dukungan partai merupakan mekanisme demokrasi yang sehat, ya, dan kapan berubah menjadi transaksi kekuasaan? Ya mungkin seleksi di tubuh partai itu tampaknya harus sama-sama kita restorasi. Kita tahu bahwa siapa orang-orang yang lolos berhak maju diusulkan oleh partai. Coba Anda lihat, itu rata-rata dinasti politik, ketua partai PDI. Saya pencek. Dan sekarang beberapa partai kan kayak kerajaan. Betul. Kerajaan keluarga maksud saya. Iya. Dinasti politik tadi. Iya, dinasti politik. Adakah betul-betul meritokrasi orang-orang yang betul-betul baik berkualitas? Ini yang kemudian menjadikan yang melahirkan pemimpin itu adalah guo garbo partai.
bukan tempat pengkaderan orang-orang baik, mohon maaf, misalnya masjid, ya. Dulu kan ada utusan pesantren, Yes. utusan kelompok, golongan. Utusan golongan, Nah, utusan itu daerah. kalau tidak mempunyai basic kepartaian, itu juga sulit sekali. Oke. Saya pernah mencoba, boleh cerita panjang? Oh, Katanya. boleh, silakan, Iya, silakan. iya. Dan. Ini pengalaman bahwa saya pernah dimajukan dari Dapil 7 Jawa Timur. Masih ingat? Ya. Belum lama, 2023 untuk RI. Oke. Tentu saya basisnya orang-orang tanda petik baik, kelompok-kelompok militan, Yes. pesantren, Well educated. komunitas. Iya, itu kelompok-kelompok yang saya kenal. Ya. Di daerah kelahiran saya, Magetan. Yes. Saya hubungi pesantren Gondor, Temboro, bisa nggih? Iya. Yang Wah, melahirkan luar biasa besarnya kelompok jamaah tabligh, majelis tafsir Al-Quran, yang jamaahnya sampai di daerah Magetan, Pacitan, betul. Kemudian teman-teman Hidayatullah, teman-teman Muhammadiyah, PSM saya jadi masih pimpinannya. Semua konkret, termasuk Pak Rektor, berpesan kepada semua aktivitas akademika dan pimpinan-pimpinan cabangnya bahwa DPR RI pilih Misbahul Huda. Oke, alhamdulillah senang. Ternyata gak menetes. Jadi suara. Terus saya curhat kepada senior saya, Pak Dahlan. Ya, yang memang atau ahli. Bos, kok gak mentes ya? Padahal saya menghubungi kelompok-kelompok orang baik, orang-orang militan yang melahirkan kader-kader dan pro terhadap lahirnya pemimpin yang berkualitas. Nggak jadi suara itu, Bos. Apa jawabnya? Rodok greget nih. Tak pikir-pikir bener, Mas. Mas, pemimpin apa? Tokoh-tokoh yang militan seumuran mukis mati kabeh. Wis mati kabeh. Nek ana ijek iki ya karek 10 20 ketua cabang, ketua daerah, itu dukung kamu. Tapi ketika difatwakan ke bawah, iki wis gak ada. Jadi bukan teori, saya sudah mencobanya dan kemudian gak mentes. Oke. Sekarang kita mau masuk. Sekarang kita masuk ke persoalan yang memang sering dibicarakan tetapi jarang dibongkar sampai akarnya, itu biaya politik. Ya. Kampanye membutuhkan uang, konsolidasi membutuhkan uang, logistik membutuhkan uang, saksi juga membutuhkan uang, luar biasa kan. Media juga membutuhkan uang. Gitu. Mobilisasi politik juga membutuhkan uang. Bahkan aturan kita memang mewajibkan peserta pemilu itu mencatat dan melaporkan pendanaan kampanye sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Pertanyaan saya, bisakah kita berharap menempatkan pemimpin yang benar-benar independen kalau ongkos menuju kekuasaan itu terlalu mahal? Betul, itu yang saya khawatirkan. Kalau kemudian demikian mahal, maka minimal tadi tersandera kepada board ya pada politik yang membiayainya, atau tersandera kepada sejumlah uang yang dikeluarkannya, ya. Dan betul, orang-orang baik pun akan terseret ya karena tersandera oleh mahalnya ongkos politik tadi. Maka di beberapa negara, saya lupa ya, Mas, itu untuk bisa Swedia. Nah, itu semuanya itu harus kaya dulu. Oh, ya Swedia kan mewakili kemudian orang ya sederhana, nggak punya fasilitas apa-apa, mewakili. Mewakili. Ada yang enggak, yang untuk nyalek itu harus kaya dulu, agar dia tidak oportunis di ketika memimpin sebuah negara. Kalau sekarang memang kita kan diwakili. Kalau sesuatu yang enak-enak wis tak wakili. Wis tak wakili kan. Iya, sudah diwakili semua. Jadi oke, karena dalam tulisan ini ada istilah sederhana sebenarnya. There is no freelance. Ya. Kalau seseorang membiayai perjalanan politik dengan jumlah sangat besar, apakah realistis kita menganggap tidak ada ekspektasi setelah kandidat menang? Ini yang
Eh, saya ingin kita berhati-hati di sini. Ya, kita jangan mengatakan partai politik adalah masalah, karena demokrasi modern itu membutuhkan partai. Mitra partai. Ya, tetapi ada kritik terhadap pragmatisme, ya, politik uang dan oligarki internal di dalam praktek kepartean kita. Ya. Sementara studi tentang rekrutmen politik juga terus menyoroti persoalan transparansi dan meritokrasi ini. Pertanyaannya, apakah restorasi kepemimpinan merdeka itu harus dimulai dari restorasi partai politik? Ya, I think so. Saya kira begitu. Tidak mengulang, maksud saya, para ahli sudah memberikan banyak masukan, ya, bahwa satu, kepemimpinan model demokrasi sekarang ini tidak tanda petik mewakili rakyat, tetapi mewakili partai. Gitu ya. Yes. Loyalitasnya kepada partai. Yeah. Mana yang mengusungnya, bukan kepada rakyat. Meskipun teorinya adalah partai itu representasi dari rakyat, tetapi kan nggak usah aneh-aneh. Anda jadi anggota DPR kok agak aneh membela rakyat, begitu ya dipanggil sama ketua partai itu. Betul kan, kira-kira begitu. Ya. Kedua, sementara di partai sendiri kaderisasinya tidak transparan, cenderung ada kerajaan, ada politik dinasti di sini. Bisa meritokrasinya nggak jalan. Bisa diabsen, ya, yes. Tidak diabsen. Maka kemudian sesungguhnya bagaimana keluar dari situasi yang seperti ini, ya memang tidak mudah. Menurut saya bahwa restorasi itu ya kembali meritokrasi mestinya menjadi keterbukaan, menjadi alat restorasi di partai itu sendiri. Jika dibiarkan terus-menerus seperti ini, sampai kapanpun kita akan sulit mendapatkan pemimpin yang merdeka. Aduh, jadi apa yang harus direstorasi? Kaderisasinya, demokrasi internalnya, atau transparansi keuangannya, atau mungkin rekrutmen calon. Ini yang cara menentukan ketua dan elit partainya juga perlu direstorasi juga. Ini, saya itu mikir mengapa kita sering mempunyai orang hebat di luar politik. Akademisi hebat, pengusaha hebat, profesional hebat, tokoh masyarakat hebat. Tetapi untuk masuk ke politik, mereka menghadapi tembok yang begitu tinggi. Nah, ini bagaimana sekarang ini bagaimana kalau kita ngomong masuk dari inti dari judul podcast kita di restorasi. Kita tidak sedang bicara menghancurkan demokrasi. Ya. Kita tidak sedang mengusulkan kembali ke otoritarianisme. Ya. Kalau Ustadz diminta merancang restorasi kepemimpinan merdeka Indonesia, apa yang harus diperbaiki tadi? Ya. Dari sini Ustadz berpikir bebas ini. Diskusi internal kami. Ya. Sederhana. Bagaimana untuk bisa melahirkan pemimpin merdeka yang basisnya etikabilitas, punya integritas, berkualitas, ya, di tengah demokrasi yang langsung seperti ini. Betul, tidak mudah, makanya bukan sulit sekali. Maka pilihannya adalah, pilihan yang pertama adalah kita, karena situasi sudah money politiknya luar biasa. Pilihan pertama, kita harus, orang-orang baik ini harus mempunyai uang, kapital untuk biaya politik lebih mahal, lebih kaya, lebih banyak ketimbang ya mereka para oligarki yang membiayai. Kita kan nggak mungkin. Tak delok di masjid-masjid ki yo padha ora duit kabeh. Yang ada punya masalah semua. Yang berikutnya, kita mesti mempunyai ya kelompok pemilih yang militan.
yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan money politik. Nah, kelompok militan ini jumlahnya harus separuh lebih dari jumlah pemilih minimal tahun kemarin. Kalau pencoblos kembali 160 juta, minimal 80 juta lebih kelompok militan. Bisa? Aku golek di Magetan itu 30.000 gak genep. Dari berapa pemilih itu? Lain dari berapa juta gitu. Nah, ya ada gitu, ada, tetapi ya di masjid berapa ribu begitu. Terus kenapa ini penting? Karena kata para ulama, karena takunu yuwalla alaikum, adalah pemimpin itu mencerminkan siapa pemilihnya. Ya. Pemimpin kayak begini ini, pemilihnya kira-kira ya plus minus kayak begini ini. Yes. Terus kelompok-kelompok di pengajian masjid itu pada protes, enggak sama Ustaz, saya tidak seperti itu. Nah, yang tidak seperti itu hanya sampai entok itu. Jumlahnya hanya 100, selebihnya itu ya mau main uang semua. Jadinya seperti itu baru tahap kedua. Yes. Sulit juga bukan? Sulit. Gimana 80 juta militan. Saya dapat 50 ribu aja sulitnya agak karu. Yang ketiga, tentu harapan kami, dan ini bukan absurd karena pernah terjadi, kalau situasi sudah nggak karu-karuan, maka ada deket kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 40. Kenapa? Pendiri bangsa ini ketika sudah carut marut, yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan nyawa ini berpesan ya bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu kita baca setiap upacara, betul? Amanahnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya praktek dan itu konstitusional, dan begitu ya, tidak revolusi yang inkonstitusional, enggak. Itu mengatakan bahwa BPUPKI yang merupakan utusan ya, dari berbagai suku, agama, bangsa itu ternyata mampu memilih orang baik, namanya Soekarno Hatta. Berikutnya kita masih mendapatkan orang-orang baik. Zaman Nabi ketika Rasulullah wafat, ya, para sahabat utama bertemu, mufakat musyawarah siapa yang layak menjadi pemimpin, ya. Nggak banyak yang ngancung, malah banyak yang mempersilahkan kepada yang lain, tapi sepakat memilih Abu Bakar yang terbaik di antara mereka menggantikan Rasulullah. Ini saya kira pilihan-pilihan ketika ya yang tadi meritokrasi perbaikan partai tak kunjung didengarkan. Kemudian yang terjadi adalah politik dinasti kerajaan yang jadi yang itu lagi. Ya. Bapaknya mundur, anaknya yang naik. menggantikan naik. Ayo diabsen. Sampai separuh lebih yang jadi itu adalah politik dinasti. 70 ini yang jadi DPR RI ya, 70 orang dari kalangan artis dan relawan. Kira-kira begitu. Bisa diharapkan seperti apa kira-kira wajah Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Di saat yang seperti sekarang, setelah Undang-Undang Dasar kita aman, masih mungkinkah ada kritik kekuasaan presiden masih bisa membubarkan DPR? Masih bisa. Nah, ini saya belum mempelajari secara detail, tetapi bahwa kita harus studi apakah bisa kembali kepada, tapi sebetulnya kan amanah pendiri bangsa lebih tinggi. Undang-undang dasar itu kan itu yang harus kita kaji lebih lagi. Ya. Tapi memang perubahannya, saya lihat ketika upacara itu saya dengar kok masih Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan Undang-Undang 2022 enggak lah. Tapi saya nggak tahu siapa yang salah dengar.
Dan kalau kita tarik kembali kepada 81 tahun Indonesia Merdeka, generasi tahun 45 itu menghadapi pertanyaan, apakah bisa kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, generasi kita menghadapi pertanyaan yang berbeda. Setelah merdeka, apakah kita mampu menentukan masa depan kita? Lebih Karena sejahtera. ya kemerdekaan hari ini tidak lagi hanya soal wilayah, Ya. tapi juga soal pangan, energi, Ya. teknologi, kemudian pendidikan, ekonomi, Per kapita. sumber daya alam, bahkan data dan kecerdasan buatan. Nah, pertanyaan saya, bisakah sebuah bangsa itu memiliki kedaulatan strategis? Ya. Kalau pemimpinnya sendiri tidak memiliki cukup ruang untuk mengambil keputusan jangka panjang. Ini kan realitas yang terjadi sekarang ini kayaknya kan seperti itu. Artinya bisakah kita seperti itu ya? Oke. Mengambil keputusan jangka panjang ya. Untuk meyakinkan ya, bahwa bisakah dalam waktu dekat berubah. Izin saya memakai metode matematika persamaan dan pertidaksamaan untuk membandingkan sebuah kawasan Indonesia versus Korea Selatan. Ya. Persamaannya, negara ini merdekanya hampir sama, Hampir sama. selisih 2 hari. Ya, dia 15 Agustus 45, kita 17 Agustus 45. Persamaan kedua adalah sama-sama bekas jajahan Jepang, meskipun kita hanya 3,5 tahun. Ya. Yang ketiga adalah sama-sama terpuruk di tahun 60-an. Ya. Kita karena G30 Ya, ASPKI, perang mereka saudara. karena kalah perang Ya. saudara. Bahkan waktu itu menjadi negara paling miskin di dunia. Yes. Tetapi perbedaannya, dia punya pemimpin yang visioner, namanya Park Chung-hee. Maju. Oke, dia bertekad bagaimana merubah masyarakat yang termiskin menjadi sejahtera dalam waktu singkat. Tim ahlinya disuruh mempelajari literatur siapa pemimpin yang bisa merubah rakyatnya dalam waktu singkat. Bolak-balik ketemu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan konsep hijrah. Oke, dengan hijrah kemudian kemandirian pangan di Madinah. Bagaimana mandiri dengan cara mencegah konflik, membuat piagam Madinah. Beda suku, agama bersama-sama mempertahankan Madinah. Yes. Dia contek konsepnya, kemandiriannya, kemudian ke jiwa kepedeannya itu dengan program namanya Sai Maul Undang. Teman kita yang di Ya, Jakarta itu, ya. Pak Dokter itu yang sering belajar ke sana. Konsep desa emas atau desa Ya, desa mandiri. Ternyata dalam waktu yang tidak lama kita dengar Korea Selatan menjadi negara yang maju sebagai macan Asia. Mobil-mobil ya, Ya. produk Korea, Hyundai, laptop, komputer, gadget kita hampir semua rata-rata produk Korea, kapal Korea, chemical Korea, teknologi Korea, bahkan lagu-lagu Korea, drama Korea. GNP-nya 36.000 US dollar per kapita per tahun. 7 kali lipat GNP di Indonesia yang juara bertahan di bawah 5.000 US dollar per kapita per tahun. Maksud saya, rentang kendali nggak lama. Ya, tahun 60 sampai sekarang kan 30-an tahun kira-kira kan begitu ya. Tetapi dengan pemimpin yang berbeda, ya, berkualitas, bedanya ternyata jauh sekali. Ya, Korea dengan Indonesia jauh sekali berbeda. Nah, maksud saya adalah apakah efek dari pemimpin ini sedemikian besar? Iya, begitu ya. Begini, pemimpin yang karena produk elektabilitas, lalu banyak korup tadi, Pak Kristi, para pemirsa, yang rugi itu bukan hanya triliun yang dikorup, tetapi di bawah terjadi distrust society. Masyarakat yang saling curiga. Oke. Alih-alih masyarakat dunia, masyarakat kita sendiri dulu curiga. Hari ini ada sensus BPS. Sensus ekonomi. Ya, betul. Saya Pak RT. Warga saya nggak mau disensus.
Satu, pertanyaannya agak tendensius gitu. Oh, listrik pensiun berapa, air berapa, simpanan berapa. Tak tahu itu 74 kilo itu titip apa. Gak mau disensus. Maksud saya tidak dimintai uang, hanya dimintai data. Gak mau. Apa di balik itu? Curiga. Ya, Betul. distrust. Kedua, dunia. Pak Prabowo sudah berkeliling 28 negara, betul, untuk cari investasi dan kemudian investor asing dan kemudian pinjaman. Ada beritanya? Nggak ada. Alih-alih untuk mengundang investor asing, mempertahankan investasi yang lama di Indonesia itu berat. Sering kan terjadi capital flight. Investasi kembali ke negaranya, tiba-tiba IHSG kita jeblok beberapa kali. Itu pertanda bahwa ada capital. Nah, mengembalikan kepercayaan ini, Mas, efek dari tadi itu nggak cukup 2 kali pemilu. Jangankan negara, para bapak ada kan yang dicurigai istri, suami dicurigai istri, ya karena pernah salah. Hanya 2 orang, ya bisa pulih dalam waktu 5 tahun, nggak bisa. 10 tahun, nggak bisa. Apalagi para istri ahli sejarah. Gitu. Jam berapa, di mana, tanggal berapa, karo sopo, jam terkumpulin apa gitu. Sampai ada supir truk mengeluh begini, Pak Mayuti, perjuanganku tidak pernah terlihat, tapi kesalahanku selalu kau ingat. Itu curhati para suami yang sulit pulih dipercaya oleh istrinya. Gimana kalau negara? Betapa sulitnya. Nah, maksud saya, ketika distrust society, ketika tidak ada investasi, ketika tidak banyak ada pertumbuhan ekonomi, ya hanya mengandalkan konsumsi, maka ketika pertumbuhan itu hanya, mereka katanya 5%, Yes. ada yang mengoreksi tinggal 4,1%. Sekian itu hampir pasti tidak ada tambahan lowongan pekerjaan. Yang ada adalah PHK di mana-mana. Padahal Surabaya saja mungkin yaitu masuk 25.000 mahasiswa, dan keluar itu 25.000 kalau akreditasinya. Unisa berapa? Bukan kita itu. Jadi lowongannya berapa? kayaknya ini pemerintah sama dan perguruan tinggi jalan di arah yang berbeda ya. Ya, pemerintah gagal menciptakan kesempatan kerja, kemudian perguruan tinggi memproduksi pengangguran intelektual. Ya, untuk perguruan tinggi sudah gak merasa. Rektor 4 itu ada dulu kan, Anda tahu Rektor 4 itu kan hubungan antar lembaga. Yes. Beberapa perguruan tinggi termasuk UNER. Rektor 4 itu adalah entrepreneur dan ekosistem pengembangan bisnis. Artinya dia mengakui kalau tidak persiapkan hanya disuruh mengisi lowongan pekerjaan. Bukan nggak bisa, lowongan pekerjaannya yang nggak ada. Pengangguran intelektual semakin ada di mana-mana. Kemudian banyak yang jadi ojek. Teman kita marah-marah kalau akhirnya jadi ojek. Gojek motor itu ya. Ngapain harus kuliah? Ya. Dan anehnya lagi, biaya sekolah itu lebih mahal. Iya sekarang. Iya. Kalau zaman kita dulu, kita tahun 81, 83 itu kan satu semester 12.000. Iya, saya masih menangi 18.000 IPA. Tapi dapat beasiswa PPA itu 45. Iya, sebulan. Jadi proyek percepatan program pendidikan prestasi akademik PPA itu ya. Kalau dulu kan ada Super Smart, PPA, ada ikatan dinas. Saya dapat PPI, proyek percepatan insinyur. Saya menikmati PPA itu dapat. Nah, sekarang meskipun dapat beasiswa, kayaknya nggak bisa mengcover biaya sekolah, ya. Saking mahalnya. Ya, saking mahalnya. Dan ini yang bahaya lagi, orang tua sudah habis-habisan menyekolahkan anak sampai lulus jadi sarjana, kemudian harapannya bisa bekerja, membiayai adik-adiknya, ternyata juga enggak. Nah, ini yang banyak. Data dari, saya ingat betul,
Pak JK ketika jadi wapres, ya, untuk Indonesia penganggurannya tidak berkurang, ya, diperlukan pertumbuhan ekonomi 8%. Zaman itu. Kalau boleh saya kembalikan, ketika pertumbuhan di bawah 8%, ya, 7%, hanya 4, hampir pasti, ya, pakai hitungan apapun, pengangguran akan bertambah. Dan itu kan sama dengan tombak. Seorang nganggur itu, setahu saya Mas, bukan hanya persoalan nggak ada nafkah, tapi orang nganggur itu seluruh kejahatan, kemungkaran, betul ya? Yes. Itu akan terjadi. Entah digital ataupun kejahatan sifatnya fisik. Lanjut. Ustaz, jadi ada paradok yang menarik dalam bahasa politik, mengatakan pemimpin itu harus merdeka. Tetapi dalam Islam seorang pemimpin itu juga justru harus merasa dirinya tidak merdeka di hadapan Allah. Ya, ia terikat dengan apa yang namanya amanah, hamba Allah, ya. Terikat keadilan, terikat dengan pertanggungjawaban. Karena apa yang dilakukan ini, ya, ini akan dimintai pertanggungjawaban. Persis. Apakah justru dari keterikatan kepada Allah itulah lahir keberanian untuk merdeka dari tekanan manusia? Nah, betul. Ini. Karena pemimpin yang paling merdeka itu bukanlah orang yang tidak tunduk kepada siapapun, hanya tunduk kepada Allah. Dia adalah orang yang tunduk kepada Allah, ya, sehingga persis. Ini tidak mudah diperbudak oleh yang kepentingan lain. Manusia. Saya ulang tadi, nikmat Allah itu terbagi dari 3. Ya, masih ingat? Nikmat kehidupan paling rendah derajatnya. Kenapa paling rendah? Karena semua manusia makhluk hidup mendapatkannya. Ya. Nikmat yang lebih tinggi, nikmat kemerdekaan. Hanya sebagian manusia mendapatkannya. Faktanya Palestina belum, dan beberapa negara belum mendapatkannya. Tertinggi nikmat iman. Oke, tertinggi. Karena dari semua manusia 7 miliar hanya sepertiga ya kurang lebih yang mendapatkan nikmat iman itu. Karena itu tertinggi. Ya. Nah, disebut kemerdekaan tadi. Ya, manakala mengorbankan kehidupannya untuk kemerdekaan. Apalagi dia seorang pemimpin. Dan kenapa bisa dia merdeka? Kalau memanfaatkan kehidupannya, kepintarannya, hartanya, dan kemerdekaannya untuk mengabdi. Ya, mempertahankan iman, ya, karena dia yakin akan dipertanggungjawabkan di hadapan kuncinya kan penghambaan kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Itu bukan berarti beribadah tidak kepada Allah. Kalau beribadah, ya itu kan mana ritual, bisa cuma sholat, betul, ini aja, bukan itu spiritnya. Ini penghambaan. Ada kalimat yang menurut saya mumpung belum lupa, diingatkan oleh the intelektual Muslim dari Malaysia, Tun Nakwib Al-Atas. Dia bilang, kalimat antum pertanyaan itu menarik ini. The most dangerous creature in the world is a man who realize that he is a Khalifatullah, but at the same time forget that he is an Abdullah. Makhluk paling berbahaya di dunia adalah manusia. Konteks kita pemimpin. Okay? Yang dia sadar sebagai pemimpin Khalifatullah, tetapi pada saat yang sama dia lupa sebagai hamba Allah yang harus mempertanggungjawabkan keputusan tanda tangan pemihakannya. Ini makhluk paling berbahaya. Tapi dikritik berikutnya, the most useless creature in the world, makhluk paling tidak berguna, useless, adalah man, manusia, who realize that he is an Abdullah, but at the same time forget that he is a Khalifatullah. Sadar sebagai hamba Allah, yang masjid, tahajud, haji, umroh berkali-kali, gitu. Tetapi pada saat yang sama dia lupa, dia abai terhadap memikirkan pentingnya Khalifatullah, kepemimpinan.
bisa dibayangkan pemirsa, di sini ada makhluk paling berbahaya, ya, dibiarkan. Di sini ada makhluk yang useless, ibadah toh, nggak mikir pemimpin. Yang masjid itu gak nggak ada yang bicara pemimpin. Masjid bicara pemimpin dikit langsung dicoret. Atau apolitis kira-kira begitu. Betul ya. Nah, ini yang kemudian kalau ini berjalan bareng-bareng, ini tingkat kerusakannya akan semakin cepat akselerasinya. Mengapa? Sepinter-pinter di kelompok useless tadi, kelompok Pak Kiai, kelompok ulama, kelompok ICMI misalnya gitu ya, itu hanya bisa memberikan saran, masukan, dan rata-rata tidak didengarkan. Kenapa? Kan nggak pernah dengar 10 tahun terakhir ada naskah akademik. Nggak ada kan? Ujuk-ujuk Pak Betundu ada undang-undang gitu, nggak ada gitu ya. Nah, hanya didengarkan. Tetapi di sisi yang the most dangerous tadi, sebodoh-bodoh dia punya kewenangan, punya kekuasaan, punya uang untuk membeli kiai, membeli ulama, membeli cendekiawan, ya, memesan undang-undang kepada legislatif, membeli penegak hukum, demi kelanggengan kepemimpinannya. Bayangkan kalau ini terjadi, betapa kerusakan itu betul-betul akan semakin. Oke. Saya ingin kita adil sampai akhir. Mudah sekali menyalahkan presiden, mudah menyalahkan DPR, mudah menyalahkan partai. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai rakyat? Kalau suara masih bisa dipilih. Kalau kita memilih karena fanatisme, kalau kita memilih karena bansos, karena identitas, karena viral, karena benci kandidat lain. Lalu setelah pemilu kita menuntut pemimpin harus merdeka. Bukankah ini kontradiksi di situ? Wong swara nih ya iso ditu. Tadi mudah-mudahan podcast ini bagian dari membangun atau mengedukasi tentang paling tidak tiga kesadaran kepemimpinan. 1, sadarilah Anda para pemirsa adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, pilihan Anda akan ditanya oleh Allah. Hati-hati. Ya, jangan sekedar hanya 100.000, ya, tetapi resiko naikkan BBM, resiko kemudian krisis energi di lumbung batu bara, ya. Itu kan kerugian Anda sudah lebih dari itu. Dan 1. Yang kedua, sadarilah bahwa Anda wajib mempersiapkan pemimpin yang baik. Teori Al-Quran 30 lebih berbicara tentang kepemimpinan. Cerita-cerita yang viral dominan dalam Al-Quran. Allah menyelesaikan penyimpangan berhadapan selalu dengan pendekatan kepemimpinan profetik. Ketika ada Namrud, Allah mempersiapkan Ibrahim, gak tanggung-tanggung hampir 100 tahun dengan ujian-ujian kehidupan, baru lolos dilantik. Ya, wa idibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imamah. Itu setelah ujian. Allah mempersiapkan Musa melawan kebiadaban kedzaliman Fir'aun bersama Qarun, Haman dan Bal'am. Demikian Rasulullah Muhammad dipersiapkan melawan, ya, kebiadaban, kedzaliman Abu Lahab, Abu Jahal yang mirip-mirip dengan umatnya Fir'aun waktu itu. Nah, Allah itu mempersiapkan puluhan tahun para pemimpin. Betul. Oke, tarik lagi. Turki, Utsmaniyah. Namanya Muhammad Al-Fatih. Dipersiapkan oleh bapaknya. Pak kecil sudah hafal Al-Quran, berkuda, pedang, apalagi ya, kemudian menguasai 6-7 bahasa asing. Terus kemudian umur 13 jadi wali kota. 20 memimpin pasukan memerangi adidaya waktu itu Konstantinopel, menang. Dipersiapkan mulai kecil. Kita pernahkah masjid lembaga ini serius mendiskusikan pemimpin? Gak usah jauh dari 2029 ini. Gara-gara kita nggak pernah serius mempersiapkan pemimpin,
pemimpin, maka yang jadi dari guo garbo politik tadi, pemimpin yang satunya rang genah, sisanya rapatek genah. Kemana yang genah? Nggak pernah dipersiapkan. Kita ini kayaknya ndonga tok. Iya, Tapi nggak paham apa yang diomongkan di doa itu. Serius kita menggunakan begini, mengkritik Mas. Robbana, Anda itu berdoa atau membaca doa? Nah, itu Bedanya membaca doa, membaca tok. Iya. Berdoa itu membaca doa plus menghadirkan action. hati. Iya, plus action. Hati plus action. Nah, maka yang ketiga, sadarilah kita untuk melahirkan, mempersiapkan anak cucu pemimpin yang bertakwa, berintegritas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu yang harus nanti. berdoa, jangan membaca doa. Artinya kita bermohon istri, pasangan dan anak, bukan hanya anak Pak Mangesti, anak keturunan, Ya, anak cucu cicit, cucu ponaan, Anak anak turun. kewajiban kita semua untuk tidak hanya membanggakan, tetapi memimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina Persis. imama, sing itu tidak Persis. pernah dipikirkan Persis, tapi diomong terus, persis. ditunggu. Kritik saya, para orang tua, termasuk barangkali kita, oke, ketika bicara ini hanya berhenti di qurrata a'yun, tetapi tidak lagi bicara waja'alna lil muttaqina imama, indikatornya. Ketika reuni atau mudik, kita ketemu tetangga orang-orang. ya, Pak, Gimana anakmu? anak-anakmu? Wis dadi wong. Dadi wong kabeh, kalau sih dadi wong-wongan. Karena yang jadi monyet. Seolah-olah selesai. Iya. Padahal sekolah, kuliah, nikah, punya rumah, membanggakan. Itu satu kata Iya. qurrata a'yun. Iya. Kalau berhenti sampai di sini, siapa yang membicarakan, menyiapkan waja'alna lil muttaqina imama. Kalau orang-orang muslim yang baik, ahli masjidan ini pun nggak pernah mempersiapkan anak cucunya pemimpin yang bertakwa, hampir pasti nggak pernah lahir pemimpin yang Nanti baik. saya Allah ngomong kamu ini kadang bujui kamu itu ya. Iya. Iya kan ngomongnya gitu. Doanya begitu. Iya, Prakteknya tapi nggak ada action. Persis. Oh, bujui kamu itu kan gitu bisa. Istilah kita membaca doa, bukan berdoa. Oke. Dan ini bahaya nih. Saya ingin menutup diskusi ini Iya. dengan satu pertanyaan. Ya, tahun 2045 Indonesia itu genep 100 tahun merdeka. Kalau pada hari itu cucu-cucu kita bertanya, apa yang dilakukan generasi 2026 agar demokrasi Indonesia akhirnya mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar merdeka? Apa jawabannya Ustadz wariskan pada mereka? Itu pertanyaan yang sungguh sulit untuk menjawabnya. Ya, makanya secara pribadi, saya membicarakan ini di seluruh kesempatan. Ya, kalaupun kemudian podcast ini Pak Maestri minta judul ini, alhamdulillah bagian dari apa yang diwariskan kita gitu itu Pak. Semua mulai di kampus C, kampus B, di khotbah Jumat saya berani bicara ini. Paling tidak mengingatkan kepada orang tua, nggak boleh berhenti kepada qurrata a'yun, tetapi waj'alna lil muttaqina imama. Pak Maesti, kalau boleh dihitung-hitung, ya, nggak ada kata berhenti untuk intervensi anak cucu kita menjadi pemimpin. Kalaupun boleh agak istirahat itu kalau umur kita kira-kira 70 tahun. Hitungannya begini. Kita menikah, kita umur 25, betul? Ya. Rata-rata. Kita mantu anak pertama, kita sudah umur 50-an. Yes. Betul? Punya cucu pertama kedua, kita umur 52, 53, oke? Ya. Cucu kita lepas dari SMA, lulus SMA umur 17 gitu, selesai atau terbebas dari pengaruh buruk remaja, kita sudah umur 70 tahun. Agak lega agak. Iku nek putune siji lho. Dan nek putune 14 kaya aku. Oh, Ustadz nih saya kalah terus sama Ustadz. Beliau anaknya 6, saya 5. Ternyata cucunya 14, saya cucunya masih 11. Jadi kalah terus ini. Kalau 14 berarti nggak ada berhentinya untuk mempersiapkan anak cucu waj'alna lil muttaqina imama. Kalau berhenti ya risikonya seperti ini tadi.
tahun 2000 apa tadi 45 Ya. bukan bonus demografi tetapi Musibah. bencana musibah Ya, demografi. Ustadz, di tahun itu kita tuh juga punya warisan sekitar 60-70 juta lansia. Jadi selain itu, jadi bonus demografi itu kalau hanya jadi slogan, karena bonus demografi itu kan harus diamankan food security, food safety, ya, energinya, kemudian environmentnya juga, kemudian macam-macam. Intinya harus disiapkan kesehatannya, pendidikannya, pangannya, semuanya. Itu maka bonus demografi itu nanti jadi bonus yang produktif. Kita punya generasi yang produktif. Karena kita juga ada beban 60-70 juta lansia itu yang social cost-nya tinggi, ya. Dia sudah tidak produktif. Ini kan jadi beban. Nah, ini yang memang harus disadari oleh pengambil kebijakan. Sebagai penutup juga Pak Masti begini, kenapa demokrasi itu mesti banyak direstorasi tadi? Salah satu kelemahannya adalah dari satu rejim ke rejim yang lain, saya nggak tahu, seolah-olah kok ada asal beda dengan yang lama. Paham saya ya? Ya. Pak Jokowi asal beda dengan Pak SBY. Kemudian berikutnya juga berbeda dengan sebelumnya. Ada pembangunan jangka panjang. Zaman Pak Harto namanya Repelita itu yang tidak boleh dibuat karena panjang. Termasuk kalimat-kalimat antum, kemandirian energi, kemandirian pangan itu nggak bisa 5 tahun. Nggak bisa. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa saya di bioetanol, ya itu zaman Pak SBY sudah teriak kemandirian, ya dengan energi alternatif, yuk tanam pohon jarak, berhenti jeda 10 tahun, pabrik sudah tutup mangkrak berkarat semua, baru sekarang bicara lagi energi alternatif, mulai lagi Kosnya luar itulah biasa. Bagaimana bisa bersaing? Itu bilang sampai kajian kami Pak Mangesti, ternyata negara-negara yang maju, mohon maaf, itu bukan demokrasi loh, jangan salah. Negara yang monarki konstitusional, silahkan di absen. Britania Raya, Denmark, apalagi. Kemudian Eropa yang lain, Skandinavia, kemudian mohon maaf Belanda, mana lagi Perancis, mana lagi ya di Asia, Jerman juga, di Malaysia, di Indonesia ada Jepang, ada Malaysia, ada Thailand dan kemudian Brunei Darussalam, ya Cina, tetapi bukan orang tetapi kan partai. Intinya bukan kerajaannya, tetapi ada raja, ada yang mengawal continuity sebuah program jangka panjang yang antum sebut kemandirian energi, food dan macam-macam tadi. Gak bisa dipotong-potong 5 tahun. Itu juga yang Itu ruginya menyedihkan. Karena dalam pikiran kita laporan keuangan itu ya di negara, kalau sudah mengeluarkan ini ya langsung ada outputnya. Padahal kan tidak semua program, iya kan? Ya, ketahanan pangan misalnya. Ini bagaimana mungkin, kan tidak mungkin. Ketahanan energi dan lain-lainnya tidak bisa. Jadi itu betul. Itu bedanya. Pemimpin yang berintegritas itu punya visi. Jangka panjang. Pemimpin produk elektabilitas hanya punya program agar ya populer, agar ada hasil yang bisa mendulang suara pada pemilu berikut. Jadi gak mikir jangka panjang itu gak paten. Jadi gak paten mikir lah apa gitu. Oke. Jadi begitu. Makanya saya heran, betul, apakah demokrasi sesuatu yang final nggak bisa dikoreksi? Faktanya, kampiun-kampiun yang memuji demokrasi kayak Amerika, emang dia itu negara paling demokratis. Presidennya menculik apa? Presiden. Apa itu biar begitu? Dia kemudian menghabisi
Iran seenaknya. Apa itu demokrasi? Ya. Kita dininiabukan, wah Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Tapi sebetulnya siapa yang untung? Apakah mereka? Apakah rakyat kita? Silahkan dikoreksi. Masya Allah. Oke, sahabat Baistalk, 81 tahun lalu para pendiri bangsa ini mewariskan kepada kita sebuah negara yang merdeka. Mereka mengusir penjajah dari tanah ini, tetapi setiap generasi mempunyai penjajahannya sendiri. Ada manusia yang dijajah oleh uang, oleh jabatan, oleh popularitas, ada yang dijajah oleh kelompok. Ada pula yang dijajah oleh ketakutan kehilangan kekuasaan. Ya, itu. Maka mungkin perjuangan kemerdekaan kita hari ini bukan lagi mengusir tentara asing dari tanah Indonesia, tetapi membebaskan keputusan negara dari kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat. Maka sore ini kita belajar sesuatu. Pemimpin tersandera tidak lahir sendiri. Dia lahir dari sebuah ekosistem, dari politik yang mahal, dari partai yang belum sempurna, dan dari transaksi kepentingan. Tapi juga dari rakyat yang kadang belum sepenuhnya merdeka dalam menentukan pilihan. Karena itu restorasi kepemimpinan tidak cukup dimulai dari istana. Tidak cukup dari DPR, tidak cukup dari kantor partai. Restorasi itu harus dimulai dari sistem dan dari kita sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang merdeka dari kepentingan, tetapi terikat pada konstitusi, tetapi terikat pada keadilan. Mereka merdeka dari ketakutan kehilangan jabatan, tetapi terikat pada amanah rakyat. Dan bagi kita yang beriman, merdeka dari penghambaan kepada manusia. Kita ini sepenuhnya tunduk kepada Allah SWT. Ustaz Misbahul Huda, ya terima kasih ngopinya. Tadi kita ngopi Arabica. Terima kasih ilmunya dan kegelisahan yang kita bagi sore. Sahabat Baistalk, menjelang 81 tahun merdeka, mungkin pertanyaan kita tidak lagi cukup, apakah Indonesia sudah merdeka? Pertanyaannya lebih sulit adalah apakah kekuasaan kita sudah cukup merdeka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Karena pada akhirnya negara merdeka membutuhkan pemimpin merdeka, dan pemimpin merdeka membutuhkan partai yang sehat, institusi yang kuat, politik yang bersih, dan yang tidak kalah penting rakyat yang merdeka. Ya, salah. The Baistalk Show, majelis ngopi, tempat kita ngopi sambil berpikir, membaca peristiwa, memahami sistem, menguji gagasan, dan menemukan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di topik yang lain, ini topik yang menarik, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.